sambil menggali. Saya nggak menyalahkan Apa yang mau Bunda dan Abang saya gali juga nggak sama menyalahkan saya? orang lain. Apa yang mau Abang gali sama saya? Yang saya gali adalah Bunda terlalu mendalami menyalahkan agama lain, Bunda. Di sini. Satu-satunya, oke, telah kusempurnakan agamamu untukmu. Agama apa yang disempurnakan oleh Allah? Maka dari itu kita gali, Bunda. Agama apa yang disempurnakan oleh Allah? Sekarang nih begini, Bunda, nggak ada salahnya itu Saya Kristen. kepada Anda, jangan sampai saya juga kurang ajar kepada saudara Muslim. Pernah nggak Iya. kamu membaca Bible? Saya tidak pernah membaca Bible, Bunda. Cuma di sini saya menganggap Pernah perkataan membaca Bunda. Bible, ya, jangan mengajari saya dulu. Gini, Bunda, saya meluruskan Tadi perkataan sampaikan apa Bunda. tadi? Melakukan sesuatu, silakan. Tetapi jangan di sini mengajarkan saya. Saya buka komal di sini bukan untuk kajian Islam. Ya tidak, maksudnya begini, ini sangat begini, Bunda. Jangan sampai ya istilahnya saya saja sebagai agama Islam. apa yang disempurnakan oleh Allah? Itu saja kamu jawab, susah sekali kau. Kau mengatakan kenali dulu dirimu baru kenali Tuhan. Tidaklah kuciptakan manusia dan jin selain beribadah kepadaku. Berarti Tuhan yang dikenali dulu, bukan diri kita. Gimana kau ini? Sekarang bagaimana kau mengenal Tuhan kalau kau sujud pada Tuhanmu? Sekarang saya mau tanya, kalau kau tidak kenal dirimu, kau sujud, kau tidak kenal Tuhanmu. Saya kenal diri saya dilahirkan mama saya. Jangan mentang-mentang kau Islam, kau mau menghujat agama lain sehingga nanti jadi peperangan. Kau bujang kau. Ya, semoga aja lah, Bunda. Kau baik-baik aja lah. Maksudnya aku ingatkan kau. Bunda. Jangan terlalu kau Islam apa kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Tuhan aku. Dipilih Tuhan membenarkan kau makan babi. Itu berarti bukan Tuhan, itu iblis. Kau logika dulu lah kau. Saya sudah buat analogi satu contoh. Kau seorang murid SD, buatlah anakmu murid SD. Yang dimana hari Senin Selasa pakai baju putih merah. Anakmu pakai baju pramuka. Disuruh datang jam 7 pagi, anakmu datang jam 9. Diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2, anakmu tulis di situ 4. Diajarkan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, anakmu tulis 1. Terus anakmu diangkat gurunya sebagai murid teladan. Ini yang sengklek gurunya atau apanya? Terus kau bilang, Tuhan mengharamkan makan babi, kau makan. Tuhan mewajibkan untuk bersunat bagi laki-laki, kau tidak bersunat. Tuhan mewajibkan puasa, kau tidak berpuasa. Terus kau bilang Tuhan memilih kau. Tidak ada Tuhan yang bilang itu makanya haram. goblok kau Padoha, saya bilang goblok. Di mana Tuhan mengatakan Tuhan, haram? ada seorang guru mengajarkan muridnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, kau bilang 1. Ada seorang guru mengajarkan Tuhan itu tidak mungkin mati, kau bilang Tuhan bisa mati. Ada guru mengajarkan, guru itu mengajarkan begini, anak-anak,
Tuhan itu maha kuasa, tidak mungkin ditampar. Yang ditampar itu bisanya manusia. Kau bilang, oh enggak bu, Tuhan bisa ditampar. Terus datang kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya mengatakan Raja Padoha itu adalah murid unggulan. Ini yang sengklek siapa? Terus kau bilang kau dipilih. Sementara aturan-aturan Tuhan tidak pernah kau ikuti. Logika kau lah Padoha. Aku bukan mengikuti Kau mengatakan Yesus. semua makanan itu halal. Hei, saya bilang sama kau, kenapa guru sekolah itu, kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan sudah membebaskan aturan anak-anak ke sekolah berpakaian bebas tetapi harus wajib rapi dan tertutup? Kenapa harus ada seragam? Apakah kita harus tanya, kenapa harus seragam Pak Kepala Sekolah? Saya kan mau pakai kemeja lengan panjang dengan celana panjang. Kenapa? Ya itu namanya peraturan yang harus kau patuhi. Iya, biar apa itu? Ya intinya itu peraturan. Sama Iya, seperti Tuhan. biar apa? Kau tanya saja sama kepala sekolahnya. Oh. Makanya suruh ku bilang kalau peminum tua turun kau daripada kau kita naik ku blokir kau. Memang manusia botol seperti kau, biar untuk apa? Ya namanya aturan ya aturan. Botol. Kau mau tanya Tuhan, kenapa babi diharamkan sementara kau yang menciptakan? Kau tanya pula sama Tuhan begitu. Kenapa enggak kau tanya? Tuhan, kenapa manusia harus mati? Botolmu jangan dipelihara. Makanya saya bilang, Kristen ini suka-sukanya. Ada aturan perintah larangan Tuhan, intinya senang hati. Ditanya lagi biar apa? Kau ngapain makan kau? Coba aku tanya dulu. Ngapain kau makan? Ngapain kau minum? Biar apa? Ngapain kau bernafas? Biar apa? Lucu kau. Giliran Tuhan mengharamkan babi, kau bilang itu untuk Bani Israel. Tapi orang dari Bani Israel kau jadikan Tuhan. Tapi pengikut Kristus. Apa yang kau ikuti? Lucu yang kayak gitu. Pertanyaan pula kau. Selamat siang, Kak Nora. Horas. Nah, yuk, Goras. Nggak bisa Kak Nora, buka. dengar nggak? Aku lagi di jalan nih. Dengar nggak ya? Oke, dengar. Silakan. Iya. Salam kenal ya Kak. Sama-sama Ritonan kita. Yuk. Aku cuman ini aja sih. Tadi mau bilang sama itu orang itu. Maksudnya kalau kita berdiskusi, diskusi aja yang sopan gitu. Jangan pusing keimanan orang lain gitu. Jangan sampai menghujat gitu ya teman-teman, buat kita semua. Kalau kita tidak suka ya lebih baik kita diam aja. Kalau kita mau bertanya dengan baik gitu. Walaupun kita beda keyakinan, kita kan satu bangsa setanah air gitu. Jadi jangan menghujat, jangan kenapa kamu masuk ini, kenapa, jangan seperti itu. Kita imanin aja keyakinan kita masing-masing. Itu maksud saya loh, buat teman-teman semua ya. Jadi kita jangan menjelekkan agama orang lain. Kita harus percaya keyakinan kita masing-masing gitu. Jadi kalau mau diskusi aja, tanya aja. Kalau tidak suka ya tidak usah menghujat gitu loh. Ya Kak Doras, tetap semangat lah kita semua. Oke, siap. Anak-anak Indonesia. Oke Kak, salam kenal. Ya, sama-sama. Timur Tengah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nora. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Sampaikan dikit boleh, Kak Nora? Ya, silakan. Iya, itu si abang tadi itu, dia lagi menjual kepintarannya, Mbak Nora. Dia beli kebodohan gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, Mbak Nora, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Halo, selamat siang. Yang agama apa bang? Agama Islam. Dari yang mau disampaikan. Semangat aja Mbak Noranya. Oke siap. Barakallah bang, kakak orang biasa. Masya Allah. Ya, silakan buka kamera. Masya Allah, Bang Madil. Naik bang, kalau mau naik Bang Madil. Itu bibir itu udah lama masuk kontol saya itu sama kelamin kami itu. Udah lama bibir kami itu masuk kontol saya. Masya Allah, barakallah kak orang biasa. Bagaimana? Itu bibir kamu itu. Kenapa? Udah lama masuk kontol nanti itu. Sama kelamin kamu juga udah lama masuk kontol. Itu ajaran kasih ya kayak gitu ya. Assalamualaikum Bang Madil. Masya Allah. Kamu ini mulut kamu ini, kamu kurang dikasih puas kah? Bibir kamu itu udah besar itu bibir kamu. Bibir saya itu diciptakan Allah untuk menyampaikan kebenaran. Itu kita kutuk itu. Oh, Tuhan kamu yang dikutuk. Itu kita kutukan itu. Itu jahanam itu. Tuhan kamu sudah ditelanjangi, dikutuk pula. Apa kau dasar kamu tentang Kristen kau? Tuhan kamu bahkan menjanjikan perempuan pelacur duluan masuk surga. Kurang ajar kau, itu mulut kamu tambah kamu nggak tobat tambah bengket itu mulut itu. Saya sudah tobat, tidak menyembah manusia, makanya saya masuk Islam, alhamdulillah. Sini nikah kamu dengan saya supaya kamu tobat. Oh tidak, saya tidak mau menikah dengan pemakan babi toh. Kamu cepat nikah dengan saya. Di mana kamu? Babi, burungmu tidak bersunat. Ya biasa yang hari Selasa tuh. Itu bibir kamu itu bibir apa itu bibir kamu itu? Burungmu. Kau jangan makan babi, diharamkan makan babi. Kata bapaknya Yesus. Yesus tidak makan babi, kenapa kau makan babi kawan? Nanti takutnya sifatmu kayak babi ke babi. Belum puas kau dengan saya? Nanti saya kasih puas kamu. Menikahlah kamu dengan saya. Tidak perlu, saya sudah puas dengan gondrong. Gak tahu kok gondrong hebat. Gondrong hebat loh. Kamu menikah saja dengan saya supaya kamu tobat. Daripada kamu cerewet. Ngapain saya nikah sama kau? Emang kau ada hukum nikah? Di Kristen tidak ada hukum nikah. Zina saja yang ada. Nanti saya doti-doti bibir itu. Jangan, ini bibir kesukaan gondrong. Oh, kesukaan saya juga itu. Bibir kesukaan gondrong. Kau orang miskin, tidak bisa kau buat bibir kayak saya. Nanti saya gigit itu bibir itu kalau kamu masih macam-macam bahas Kristen ya. Loh, emang Yesus agama Kristen? Apa nih sumbing anak lonceng? Emang Yesus agama Kristen? Kamu itu nggak tahu apa-apa, kamu itu jangan sampai. Emang Yesus agama Kristen? Lucu ini orang ya. Ya, saya bahas tentang Yesus yang dimana Yesus bukan agama Kristen. Kenapa Kristen ini yang kepanasan? Giliran saya tanya kau ini apanya Yesus? Kami pengikut Yesus. Sejak kapan Yesus kenal sama kau? Sejak kapan kau berpikir
pikir Yesus pergi ke gereja bertopak-topak tangan baru teriak haleluya, haleluya, bapak-bapak, bapak-bapak ya? Sejak kapan Yesus dorang itu makan babi, makan anjing? Sejak kapan Yesus dorang itu makan rica-rica? Kristen tidak pernah bersunat, Yesus bersunat. Kristen tidak ada puasa, Yesus berpuasa. Terus kau bilang kami pengikut Kristus, apa yang kau ikuti, telaso? Itu punya bibirmu itu Apa yang penyakit kau ikuti, Kristen. panja kongkong? Bibir kamu tuh, kamu nggak pernah ke Kristen face. Berbunyi Yesus kalian katakan Yesus terkutuk. Memang kalian punya otak sudah mereng itu otak kalian. Lidah itu udah lama bengkak itu, lidah itu nggak lama nanti bengkak. Kau tanjak kongkong kau, telaso kau. Lidah bibir itu udah lama bengkak. Kau pemakan kongkong kau, keluargamu semua pemakan kongkong, baru teriak kau di sini Apa itu? seolah-olah kau membela Yesus. Apa itu? Telaso kau itu. Binatang. Turun kau binatang, telaso kau. Kau gaya kau, muncung kau. Bagaimana orang tua yang melahirkan kau itu? Kurang ajarmu sama perempuan. Tidak ada hormatmu sama perempuan. Sementara perempuan yang lahirkan Tuhan kau. Sadar kau enggak? Kalau enggak ada itu Bunda Maria, ada kapan ada Tuhan kau? Tuhan kau aja dilahirkan seorang perempuan, binatang. Datang kau di sini tidak ada hormat kau sama perempuan kau. Saya baik-baik menegur kau, bukan saya hina-hina kau dari tadi. Datang kau menghina saya. Baru kau bilang kau seperti laki-laki baik. Kau bilang kau ajaran kasih, ajaran telaso, kau ajaran kongkong kau itu. Jangan kau tunjukkan ajaran kasih pukimak kau sama aku sini kau. Saya dari tadi diamkan kau. Saya pikir Kristen ini ada adabnya sama perempuan. Memang kalian tidak diajarkan soal adab. Kasih apa kalian? Anak kecil aja, babi aja taunya berkasih-kasih kok. Datang kau di sini seperti dimuntahkan mamak kaunya kau. Atau keluar dari mana kau? Keluar dari lubangnya babi kau. Perempuan tidak ada kau hargai, sementara mamakmu lahirkan kau. Perempuan yang lahirkan Tuhan kau. Nggak nyadar kau situ. Ajaran apa kau ini? Bahas kresteng. Terus kenapa ada kata Allah dalam Bible kau? Kenapa ada kata Allah tuh? Hapus itu, surah Ilahi hapus itu. Kau pikir Tuhan kami beranak? Kalau Tuhan kau beranak, dewa kau beranak, itu urusan kalian. Jangan buat Allah kami yang beranak di situ. Sejak kapan Allah kami beranak? Terus kau bilang apa katanya? Nora itu kata Allah. Halo, Assalamualaikum Kak Nora, salam kenal dari Sumatera Selatan Kak. Ya, salam. Itu kalau ada orang dari Sumatera Selatan ngomong-ngomong kayak gitu, bilang aja Kak, DM aja Kak. Aman Kak. Lanjut Kak. Itu. Yuk lanjut Kak ya. Kalau ada yang dari Sumatera Selatan bilang kayak gitu, DM aja Kak. Oke. Yuk, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Muak kali aku. Halo. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya. Sayang emosi dengar begitu. Naiknya langsung menghujat begitu Bunda. Aduh. Orang mana itu Bunda? Hendakmu juga onke. Iya, tidak apa-apa. Saya Ya, pendengar begitu, setia begini. Debat-debat begini saya senang dengar Bunda. Gaskan aja terus, jangan pantang mundur. Ya. Iya.
Begitu aja bunda. Kalau ada yang kata-kata begitu langsung diturunkan aja bunda. Oke. Iya, itu aja saya sampaikan bunda ya. Oke. Saya orang Bugis bunda. Siap. Iya. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Halo, Ya, agama apa? Kristen. Ya, silakan buka kameranya, Bang. Kita diskusi bagus di sini. Saya punya akun baru, tidak bisa buka kamera. Tapi udah saya undang. Itu ah. Kalau gitu turunin. Oke. Assalamualaikum. Bunda Nora. Iya, Bang, ada yang mau sampaikan. Silakan. Iya, saya ingin sampaikan kepada Bunda Nora. Saya kadang-kadang dengar lah di bawah itu, kadang nggak bisa masuk juga kan. Cuma kalau bisa yang sabar-sabar aja lah ya. Bunda Nora. Aku pengen berdoa di bawah itu biar yang di luar Islam itu masuk Islam, maksudnya gitu, biar enak gitu. Oke, itu aja sampaikan akunya sama Bunda Nora. Makasih ya, udah turunin aja lah. Oke, ya assalamualaikum. Assalamualaikum bunda. Ya, agama apa, Bang? Assalamualaikum bunda, bisa didengar? Ya, Ya, beragama waalaikumsalam. Islam bunda. Iya. Silakan, ada yang mau sampaikan. Bisa didengar dengan jelas nih bunda ya. Halo bunda. Ya, saya bisa dengar, Abang. Silakan, ada yang mau disampaikan. Ya. Sungguh tertarik lah perdebatan yang aku pandang dari tadi nih bunda, aku dengar nih. Cuma di sini saya menengahi nih bunda ya. Maksudnya begini bunda, saya orang Islam juga nih bunda ya. Dom, di mute dulu, Kingdom. Noise. Bunda mengatakan konten ajaran. Jadi gini bunda, di sini sampai ada yang mengatakan menghujat ya. Sebenarnya saya luruskan aja ini. Kami Islam pun sebenarnya belum mendapatkan jalur yang pas, jujur. Karena begini, tujuan manusia diciptakan ini bukan manusia, kita ini yang hidup saat ini di dunia itu bukan diciptakan bunda. Beda Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa itulah yang diciptakan. Adam diciptakan melalui tanah, air, api, dan angin. Siti Hawa itu dia diciptakan melalui tulangnya Nabi Adam. Bunda di sini istilahnya saya sedikit tertarik mengatakan bahwa Tuhan Allah itu mengatakan bahwa sembahlah aku. Tiada Tuhan selain Allah. Semua tahu. Di sini bunda ya, lurusnya agama Kristen pun tahu Tuhan hanya satu. Agama Islam tahu Tuhan hanya satu. Begitu. Di sini nggak ada perbeda-bedaan semuanya. Sembahlah aku. Dengan cara bermacam mereka yang menilai adalah Tuhan. Kita nggak tahu itu dosa dan dosa atau baiknya. Seperti itu bunda. Tadi di sini saya mendengarkan sangat panas yang istilahnya karena begini. Ingatlah dirimu dulu, ketahuilah dirimu sebelum engkau mengetahui siapa Tuhanmu. Gitu bunda. Siapa mengajarkan itu? Kita kembali aja bunda. Enggak, siapa yang mengajarkan itu? Kenalilah dulu dirimu. Hah? Siapa yang
mengajarkan itu? Dari mana itu? Makanya begini Bunda, dalam agama Islam itu ada pelajaran fikih, ada pelajaran dan bertingkat-tingkat ya Bunda ya. Maaf Bunda, saya gali nih sebenarnya ya. Sama-sama kita belajar di sini Bunda ya. Saya kasih tahu, ini dalam pelajaran agama fikih Bunda ya. Abang Di sini fikih. Abang sebentar dulu. Abang mengajarkan agama fikih, ini room saya room apa? Iya, di sini saya menggali Bunda. Kita sambil menggali. Saya nggak menyalahkan Apa yang Bunda mau dan saya abang juga gali nggak sama menyalahkan saya? orang lain. Apa yang mau abang gali sama saya? Yang saya gali adalah Bunda terlalu mendalami menyalahkan agama lain Bunda. Di sini. Satu-satunya, oke, telah kusempurnakan agamamu untukmu. Agama apa yang disempurnakan oleh Allah? Maka dari itu kita gali Bunda. Agama apa yang disempurnakan oleh Allah? Kalau kita mau bilang agama di sini Bunda, yang menciptakan agama, yang menentukan kata agama itu Di dalam siapa? Al-Quran, agama apa yang disempurnakan oleh Allah? Iya, agama Islam. Ya udah, sekarang saya tanya lagi. Saya tanya lagi. Pernah nggak membaca Bible mulai dari Kejadian sampai Wahyu? Pernah nggak? Sekarang nih begini Bunda, nggak ada salahnya itu Kristen. Kepada Anda, jangan sampai saya juga kurang ajar kepada saudara Muslim. Pernah nggak kamu membaca Bible? Saya tidak pernah membaca Bible Bunda. Cuma di sini saya menganggap perkataan Bunda. Bible, ya, jangan mengajari saya dulu. Gini Bunda, saya meluruskan perkataannya Bunda. Melakukan sesuatu, silakan. Tetapi jangan di sini mengajarkan saya. Saya buka komal di sini bukan untuk kajian Islam. Ya tidak, maksudnya begini. Ini sangat begini Bunda. Jangan sampai ya istilahnya saya saja sebagai Islam. Apa yang disempurnakan oleh Allah itu saja kamu jawab susah sekali kau. Kau mengatakan kenali dulu dirimu baru kenali Tuhan. Tidaklah kuciptakan manusia dan jin selain beribadah kepadaku. Berarti Tuhan yang dikenali dulu, bukan diri kita. Gimana kau ini? Sekarang bagaimana kau mengenal Tuhan kalau kau sujud pada Tuhan? Sekarang saya mau tanya, kalau kau tidak kenal dirimu, kau sujud, kau tidak kenal Tuhan. Saya kenal diri saya dilahirkan mama saya. Jangan mentang-mentang kau Islam, kau mau menghujat agama lain sehingga nanti jadi peperangan. Kau bujang kau. Ya, semoga aja lah Bunda. Kau baik-baik aja lah. Maksudnya aku ingatkan kau. Bunda. Jangan terlalu kau Islam apa kau? Jangan kau terlalu menghujat agama lain. Kau open kamera kau. Coba kau open kamera kau. Open kamera kau. Islam apa kau? Islam apa kau? Jangan kau gurui tentang Islam. Islam apa kau? Islam apa itu? Kau buka dulu. Kau buka kameramu kalau dulu. Di sini jangan terlalu ini untukmu. Agama apa yang disempurnakan Allah? Jangan kau mentang-mentang Islam. Agama apa yang disempurnakan jangan Allah? Kau mentang-mentang sudah baru masuk Islam. Kau menghujat agama lain yang akan mengakibatkan untuk jadinya peperangan Bunda. Agama apa yang disempurnakan Allah untuk manusia? Kau aja tidak mengenali dirimu. Bagaimana kau mengenal Tuhanmu? Tapi saya tahu. Cuma agama Islam yang satu-satunya yang disempurnakan oleh Allah. Apa kau bujang? Oke, sekarang begini. Kau kasih juga orang kesempatan bicara lah. Kasih juga kesempatan untuk kita bicara. Jangan kau aja yang bicara. Kau pula mengatur saya di sini. Kau buka komal kau. Ya. Kau juga baru masuk Islam, kau sudah berani menghujat agama Islam, agama lain. Janganlah kau begitu. Kita ini walaupun Islam dan agama lain itu adalah saudara Bunda. Ya, kecuali darahmu darah biru. Jangan kau baru-baru masuk Islam, kau sudah berani membandingkan Islam. Kau berani debat lagi Islam, seakan-akan kau berani menghujat lebih jelek itu agama. Sudah apa yang kau buat untuk Islam? Kutanya sama kau. Sekarang itu kau banyaklah belajar dulu Bunda. Kau banyak belajar dulu. Jangan lantaran kau baru masuk Islam. Saya sebagai Islam juga keberatan kau menghujat agama lain. Apa yang kau buat? Menghujat agama lain? Agama apa yang kau hujat? Buktinya kau hujat agama Kristen. Ya. Bunda sampai kau bilang dia ditelanjangi, disalibnya, di inilah, di itu. Janganlah kau berkata seperti itu. Yang disalib itu siapa? Agama apapun kita ini saudara di dunia ini. Kau aja belum tahu jalanmu masuk. Yang disalib itu siapa? Kau terima kalau dikatakan mereka ini Kristen pemakan babi ini Allah beranak? Kau terima? Apa? Kau terima? Yang menciptakan babi siapa? Kau terima? Aku tanya yang menciptakan babi siapa? Yang menciptakannya siapa? Yang menciptakan babi Allah. Yang mengharamkan babi Allah. Terus siapa kau mau salahkan? Siapa kau mau salahkan? Kalau kita mau cari jalur, udah diciptakannya, ya kan? Kau mau salahkan juga. Jangan kau ajarkan saya di sini. Jangan ada saudara Muslim mengatakan orang mulutmu. Jangan.
Saya minta siapapun itu. Siapapun itu. Saya cuma satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Waalaikumsalam. Tolong sempurnakan agama. Aku sempurnakan agama untukmu. Agama apa itu ya Allah? Hanya Islam. Baru kau bilang, jangan kau menghujat orang, jangan kau menghujat. Binatang. Ini siapa yang menghujat? Bang Madil. Saya tidak terima Allah saya dikatakan beranak. Inilah anak Allah. Nanti inilah anak Theos. Atau ini anak anjing, terserah kau lah. Intinya jangan kata Allah di situ. Baru kau bilang kau baru masuk Islam, kau baru masuk Islam. Saya masih bangga, saya baru mungkin terhitung baru orok saya masuk Islam. Tapi saya tahu agama yang sebenarnya apa. Datang kau mengaku saya seorang Muslim, saya Islam. Jangan menghujat. Kau katakan Tuhannya orang Kristen itu telanjang. Lah siapa yang mengatakan Tuhannya Kristen telanjang? Kalau nggak tertulis. Kau mute dulu kau Kingdom. Kau mute dulu kau Kingdom. Daripada kuturunkan kau. Kau ngaku-ngaku Islam kau. Kenali dulu dirimu. Saya sudah kenal diri saya. Jangan kau ajarkan saya. Saya cuma di sini menyampaikan. Jangan kalian menyembah totong. Kalau menyembah totong lebih bagus saya sembah totong anak saya. Datang kau bilang menghujat saya karena mengatakan totong titik Tuhannya mereka telanjang. Makanya saya tanya sama kau sudah baca Bible? Belum. Kalau kau belum baca Bible, kenapa kau katakan saya menghujat? Saya tidak pernah bernarasi di luar dari Bible mereka. Selalu di dalam Bible. Cuma otak-otak sengklek saja yang tidak menerima kalau saya bernarasi. Termasuk nih Pak Pendeta di bawah ini. Saya katakan Tuhan yang mereka telanjang itu maksudnya Bunda Dora begini-begini Bunda Dora. Kalau mereka menganggap manusia itu adalah Tuhan, jangan jadikan manusia. Sejak kapan manusia keluar dari yang namanya lubang kima itu dalam keadaan tidak telanjang? Pasti telanjang. Manusia dilahirkan telanjang, manusia mati juga dalam keadaan telanjang. Datang kau pula kenali dulu dirimu, kenali dulu dirimu. Terus aku kenali aku Nora. Namaku Nora Ritona, kenapa? Bodat kau, datang kau pula mau menggas sama saya di sini. Kau suruh mama kau atau istri kau naik, baru sini kau gas dengan saya. Jangan kau, laki-laki kau. Emosi kali aku, betul. Tidak senang kali. Dengar dulu, tenangkan dulu diri itu ya. Makanya di dalam Islam teman-teman, adab itu di atas ilmu. Adab itu dimit dulu berterbang Kingdom. Adab itu di atas ilmu. Gitu loh. Mbak Nora, kenapa jangan terlalu marah-marah lah. Kau dulu saya bilang daripada aku blokir kau. Bagus kau terima di sini. Kau dulu. Cukup pancing lagi saya mengamuk di sini. Kenapa saya katakan adab dia itu di atas ilmu? Orang yang berilmu pasti tahu adab dalam menasehati. Islam itu tidak boleh sembarangan menasihati, apalagi kepada perempuan yang bukan mahramnya. Gitu loh. Adab di dalam Islam ketika memberikan nasihat itu sangat keren teman-teman, luar biasa. Caranya seperti apa? Seandainya kita melihat seorang perempuan yang mungkin dia salah di dalam pemahaman Islam, laki-laki yang bukan mahramnya itu nggak boleh menegur dia langsung. Barakallahu fikum, jazakallahu khair Bang Amerikano, itu Bang Madil juga ya. Datangin walinya, atau kalau dia punya mahram, datang terjadi kesalahpahaman di situ. Nggak boleh kita berbantah-bantahan kepada perempuan yang bukan mahram kita, meskipun kita niatnya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak boleh. Itu adab luar biasa di dalam Islam. Tujuannya apa di atas itu? Kita nggak boleh merendahkan harkat martabat dan juga harga diri seorang muslimah. Nggak boleh, meskipun kau di atas kebenaran. Kebenaran itu tidak menjadi tolak ukurnya, itu bukan ilmu tapi adabmu. Begitu saudara-saudara muslim. Andaikanlah itu Nora ini punya suami, dia lihat istrinya dipergitukan, akan dicari abang nanti. Mending abang dicari di gamparnya abang. Kalau suaminya nggak ridho, abang bikin
begitu habis abang. Dituntutnya abang di akhirat, istrinya kok lakukan seperti itu. Kalau itu Nora ini, barakallahu fikum abangku, kalau itu Nora ini punya saudara laki-laki, nggak terima dia saudari perempuan yang abang gitukan, meskipun menurut abang, menurut hukum dia salah, tapi abang gitukan di muka umum, nggak terima abang, nggak terima walinya, dicari abang. Kalau abang digamparnya karena itu masih lebih baik daripada kelak dia menuntut di hadapan Allah, kan gitu. Saudari perempuannya abang gitukan. Gak begitu adab saudaraku ketika kita menasihati saudari muslimah yang bukan mahram kita. Karena apa? Apapun yang dilakukan itu Nora ini, mau semaksiat apapun dia, kau tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas itu. Kau akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh istri dan juga anak-anakmu. Jangan kamu mengambil resiko terhadap dirimu dengan kamu berupaya memberikan nasihat kepada wanita yang bukan mahrammu. Banyak kali nanti fitnahnya terhadap dirimu. Ada aturannya ketika kita mau menyampaikan nasihat kepada saudari muslimah kita. Kenal kok suaminya, datangin suaminya. Dan ketika sampaikan kepada suaminya, sampaikanlah dengan cara yang bijak. Jangan sampai ada fitnah dan juga perselisihan yang terjadi. Gitu loh. Nggak kenal kau suaminya, kenal, datangin walinya. Nggak kenal kau walinya, kau berdoa kepada Allah. Sampaikan kepada Allah yang pertama, supaya Allah mengampuni dosa-dosa dari saudari muslimahmu. Yang kedua, supaya Allah melembutkan hatinya. Bukan muncul di muka umum, memojokkan dia, menyudutkan dia, mempertunjukkan kesalahannya. Bukankah Nabi Muhammad SAW sudah memperkenalkan karakter perempuan kepada kita? Nabi Muhammad SAW sudah memperkenalkan karakter seluruh wanita di atas bumi ini kepada kita, gitu loh. Jangankan wanita yang bukan mahram kita, istri kita saja, kalau dia salah, kita nasihati dengan cara yang terlalu keras, patah. Dia akan patah. Nggak begitu saudaraku, nggak begitu abangku. Belajar lagi lah kita. Jangan berupaya menjadi konyol gitu loh. Jangan konyol dengan naik ke atas, mencoba untuk menunjukkan ilmumu, menunjukkan pengetahuanmu dengan berupaya menasihati saudari muslimah. Jangan, ada aturannya teman-teman ya, ada adabnya. Oke, silakan dilanjut. Si Kingdom mungkin mau diskusi sama kita itu. Baik, makasih ya Mbak Nora ya. Saya juga mau ingatkan, di sini kan ada Mana? lebih dari 5.000 orang yang sedang menonton kita. Jadi kalau ada, Perbaikilah dulu kau punya jaringan kondom. teman Kristen juga yang di bawah, Jaringanmu. dengar nggak suaraku? Jaringanmu Dengar nggak? ngelek. Jelas nggak? Jaringanmu ngelek. Tapi suaraku kedengaran nggak? Ada suaramu tapi putus-putus. Oke, lanjut dulu, saya cari tempat yang Maka lucu yang tadi dia bilang begini. Siapa yang menciptakan babi? Allah. Tapi Allah mengharamkan babi. tepat dulu Terus ya. kenapa kalian bilang kalau mereka ini pemakan babi? Kan itu tadi dibilang ya. Itu makanya emosi kali aku. Kau baru mau. Ih, Allah Akbar, ya Allah. Pak Kingdom, cari dulu tempat. Ini contoh kejadian ya yang terjadi fitnah ketika kita menegur saudari muslimah kita. Gitu loh, yang tidak ada ikatan mahram sama kita. Barakallahu fikum Bang Madil. Aku datangin ini seorang suami yang ku kenal, ya, suami dari perempuan yang ku tengok tidak menutupi auratnya. Ku bilang, assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, ada apa akhi? Aku lihat ke mata di istrimu, dia tidak tutup auratnya dulu, nampak belahan dadanya. Digampar dia, pasti dia akan
digampar oleh suami, kutupak. Loh, kok kau pukul aku? Bukankah Allah telah memerintahkanmu untuk menundukkan pandangan terhadap wanita yang bukan mahrammu? Kalau kau tundukkan pandanganmu terhadap wanita yang bukan mahrammu, tak akan kau lihat aurat istriku, kata dia. Kena dia kan? Niat dia baik, mau nasihati, tapi dia pun salah. Dia salah pada saat itu karena dia melihat tidak menutup pandangannya terhadap wanita yang bukan mahramnya. Digampar dia, ternyata suaminya yang lebih berilmu daripada si menasihatin. Makanya dia kena gampar. Kalaulah saja kau taat kepada perintah Allah, di mana diperintahkan kau untuk menundukkan pandanganmu terhadap wanita yang bukan mahrammu, kau nggak akan melihat aurat istriku. Tapi kau telah melihat aurat istriku, kutuntut kau di dunia dan di akhirat. Gak akan ridho aku kau telah melihat aurat dari istriku. Gimana itu? Macam mana abang menebus itu? Cemana coba lah? Gak gitu. Makanya kalau lihat seperti itu, istighfar. Suaraku udah jelas belum? Ampun kepada Allah. Ya silakan Kingdom, udah jelas suaranya nanti. Petir. Izin dulu sebentar, Kingdom sebentar dulu, izin. Makanya ya, jangan dibuka dulu mute-mu. Makanya saya bilang, jangan Islam yang naik, saya bilang. Kalau untuk para netizen, ini maaf, kenapa? Saya mencegah terjadi seperti ini. Bukannya saya tidak mau menerima nasihat, tapi lihat situasinya bagaimana. Room saya bukan room mengkaji fikih, enggak. Room saya itu mengkaji apa? Perbandingan suatu ajaran. Makanya tema saya oten ajaran sesatkah? Saya itu Faruk, berapa puluh tahun kami di Kristen. Jadi kami tahu bagaimana isi dalamnya. Terus ketika ada Kristen mengatakan, iyalah kalian Kristen KTP, lucu saya lihat di situ. Apa bedanya ajaran Kristen yang dulu kami terima dengan ajaran Kristen yang sekarang kami terima sama? Yaitu apa? Yesus adalah Tuhan. Ini yang mau kami kasih tahu. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kapan Kristen itu adalah agama? Datang kau di sini naik, bilang Islam bla 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 bla. Ini yang saya tidak terima. Room saya room diskusi, bukan kajian. Kalau kajian silakan kau buka room kau, tiba-tiba kau mengamuk. Makanya saya minta saudara-saudara muslimku yang baik hati, yang masih punya pendengaran yang baik, yang di bawah, tolong jangan minta permintaan naik. Jangan minta, ya. Kalau kalian mengatakan sehat-sehat Bunda Nora, amin. Kalian pun semua di bawah, sehat-sehatlah selalu. Dimurahkan rezeki kalian. Dukunglah kami ini yang di atas ini. Kami ini bukan enak loh. Bukannya enak. Ada pun saudara, enaklah kalian dapat bla 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 bla. Ini kami anggap sebagai rezeki kami. Kami anggap sebagai rezeki kami. Kami ketika berdiskusi, saya itu Faruk ataupun saudara muslim yang lain, kaki kami ada dua. Satu sudah siap kami harus dipenjara, itu satu kaki sudah siap kami harus dimasa. Kalian pikir kami keluar itu tenang-tenang saja? Resikonya banyak. Tapi itu tidak menyurutkan. Kalau dikatakan alah cari gift-nya kalian, terserah kalian berpikiran apa. Intinya yang kami dapat ini, itu adalah rezeki kami. Kalau ada yang support, alhamdulillah. Tidak ada pun yang support doa saja, alhamdulillah, masya Allah. Tapi jangan kalian saudara muslim yang netizen naik ke atas. Biarkan kami berdiskusi. Kami utamakan dulu yang Kristen naik. Terlepas mereka mau dapat hidayah atau tidak, itu urusan dari Allah. Setidaknya kami sampaikan. Makanya saya selalu tegaskan, agama yang disempurnakan oleh Allah itu apa? Cuman satu, yaitu apa? Islam. Selesai, Islam. Bukan agama lain, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu. Walaupun negara Indonesia mengakui agama-agama itu, tetapi kami umat muslim di sini menegaskan, satu-satunya agama yang diridhoi, yang disempurnakan oleh Allah cuman satu, yaitu Islam. Selesai.
lagi yang lain. Jadi terserahlah kalian saudaraku yang di bawah mau menilai saya bagaimana, yang barbar lah, yang bagaimana muncung saya yang kasar lah, terserah. Saya tidak, makanya saya bilang saya lebih bagus menghadapi 1000 orang kafir daripada 1 orang muslim. Kenapa? Ketika mereka menilai saya, menjudge saya, lebih sakit lagi saya rasa untuk melawannya daripada melawan oten-oten ini. Bener? Kayak tadi kan, sebenarnya sudah sakit hati saya. Bukan sakit karena omongan dia ya, pedih gitu loh. Ini saudara muslim saya sendiri yang ngomong, sampai mengatakan, iya kau baru mualaf bla bla bla. Entahlah. Kami yang baru masuk Islam ya, saya kasih tahu, kami yang baru masuk Islam ini tidak gampang loh. Tidak gampang. Tenaga kami, pikiran kami, fisik kami ya, itu kami pertaruhkan semua. Tidak gampang. Banyak Kristen-Kristen yang mengenali kami itu yang ada apa? Matinya maunya kalian itu. Matilah kalian itu. Weh Faruk, weh Nora, matilah maunya, mampuslah kalian itu. Asik kami punya Tuhan aja kalian hujat. Matilah kalian. Itu saja yang ada di pikiran mereka. Tapi datang naik kayak seperti itu, saya miris kalau ada yang baru ngomong, kau mualaf baru, kau belajar maunya. Saya belajar kok. Saya belajar. Saya belajar dari Tofaruk, saya belajar dari Ustadz Dio, saya belajar dari Bang Zuma, dengan saudara-saudara muslim yang lain saya belajar. Tapi jangan kalian pikir kami masuk Islam itu, saya maaf ya, maaf ini itu, saya yang menilai diri saya sendiri ya. Saya yang menilai mualaf ini ya. Kami mualaf ini ya, saya rasa bukan mualaf yang kaleng-kaleng kalau saya rasa. Benar. Makanya kalau ada penghujatan, penghinaan kepada kami, kamu mualaf karena ini, saya tidak peduli kalau masih pemakan babi yang ngomong. Ya buktinya keluarga saya semua mualaf kok. Kecuali kayak Ito Faruk, kalau dituduh karena kelamin, ya silahkan kalian menuduh beliau begitu. Tapi buktinya apa? Kalau memang karena kelamin, bukannya senang ya dihadapi hidupnya, bukannya banyak yang hartanya, tapi dinikmatinya. Datang kau Islam mengaku naik, kenali dulu dirimu, baru kamu kenali Tuhan. Saya kenali diri saya. Manusia itu bukan diciptakan yang sekarang, yang diciptakan cuma Nabi Adam. Silakan, saya terima dari tadi loh, saya diam. Tapi tiba-tiba dia merujuk tentang Kristen. Di situ baru saya mulai emosi. Jadi kalau mulut saya kasar ya, seperti yang dibilang itu Faruk, memang betul. Kalau mulut saya kasar, saya minta maaf bagi saudara muslim yang di bawah mendengarnya. Saya minta maaf. Tapi memang saya tidak terima. Saya tidak terima. Saya tidak terima ketika agama kayak dia mengucilkan gitu loh. Saya tidak terima. Saya masih terima waktu dia mengatakan saya bagaimana. Tapi ketika dia mengatakan, kenapa kau menghujat? Berarti dia mengatakan saya tidak butuh membela Tuhan saya gitu. Tuhan saya yang di dalam Al-Quran itu, di dalam Bible itu, ada nama Tuhan saya di situ. Allah saya dikatakan beranak. Entahlah, emosi kali saya itu. Mungkin karena mau datang, apa itu ya? Kan kondom. Gantilah namamu, jangan aku namamu Kingdom, tapi otakmu peak juga nya. Orang kali nama Kingdom, Lion, King Lion. Nyembah manusia Kingdom. Oke. Udah selesai pelampiasannya, Bunda. Udahlah cepatlah, kau banyak cerita kau. Apa yang disampaikan? Udah cooling down supaya hormon-hormon itu kembali normal, supaya pikiran juga sehat, hati juga tenang gitu ya.
Oke, saya pengen untuk kita membahas tentang ketuhanannya Yesus ya, Bang, sister ya. Oke, jadi gini, kalau kami Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau bukan. Yang pertama, itu sudah tertulis di dalam kitab suci, ya, dan itu bukan Islam Kristen. Oke. ya. Jadi bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan bukan karena dilantik baru dia jadi Tuhan, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa melantik Tuhan ya untuk dia jadi Tuhan. Tetapi gelar Tuhan pada Yesus itu kita bisa temukan di Lukas 1 ayat 43. Saya bacakan ya. Lukas 1 ayat 43. Ketika Maria datang kepada Elizabeth di Lukas 1 ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi Elizabeth ini sudah mengatakan kepada Maria yang sedang mengandung bahwa Maria itu adalah ibu Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas 2 ayat 11, ini sudah menjadi topik yang sangat hangat untuk selalu dibicarakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Ya, Mesias itu berbicara tentang Kristus. Nah, gelar Kristus itu hanya diberikan kepada satu manusia yang ada di dunia ini, yang pernah ada di dunia ini, yaitu kepada Yesus. Tidak ada gelar Mesias atau Kristus itu disematkan kepada orang lain selain Yesus, tidak ada. Kenapa gelar Kristus itu, gelar Mesias itu disematkan kepada Yesus? Karena pada saat Yesus datang pun banyak sekali yang sudah nama Yesus di sana. Ada Yesus Barnabas, ada Yesus yang lain. Tetapi apakah Yesus yang ada pada mereka itu disebut Kristus? Tidak. Makanya untuk membedakan bahwa Kristus itu hanya disematkan kepada satu pribadi, yaitu bernama Yesus Kristus, ya. Karena Kristus itu gelar, Kristus itu Dari mana Mesias. kau tahu kingdom? Dari mana kau tahu? Bisa nggak diamankan ini? Kalau diamankan, kau nggak diamankan. Dari mana kau tahu? Ini Oh, aja belum lahir. dari mana saya? Oke. Belum lahir. Baik. Belum lahir. Dari mana saya tahu? Baik. Belum lahir daripada kau. Saya aja di mana nggak tahu. Kau adu. Oke, kamu lanjut. umur berapa sekarang? Kamu umur berapa sekarang? Umur 72 sekarang. 72. Berapa? 72. 72. Oh ya, pantasan otakmu udah lagi nggak fresh sama Makanya kau itu. jangan otak-otakan. Tidak malah kau otak-otakan aku. Dari Oke. mana kau tahu? Kau ceritain dari tadi. Nggak tahu kau menceritakan. Boleh. Dari aja yang duluan dari kau. Kau menyatakan Ini kan iman saya ya. Iya, Kitab kalau saya, kamu iman saya. jabarkan di sini. Kamu jabarkan kepada dirimu sendiri. Robinya emangnya bukan Kristen. Ya saya Kristen, tapi itu sejati. Kristen ya, sama-sama Enggak. Kristen ya. Ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.